Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meleka Sari dengan NPM 213100024, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Ibu Rina Agustina MPD. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang soal UTS semester 5 mata kuliah Filsafat Matematika. Berikut ini beberapa referensi yang digunakan untuk pembahasan soal nomor 1. Yang pertama, jelaskan mengenai pengertian dan lingkup filsafat pendidikan matematika. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan matematika. Menurut Sinaga dan kawan-kawan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa filsafat matematika merupakan sebuah refleksi terhadap ilmu matematika yang mempertegas makna dari pertanyaan dan jawaban terhadap matematika itu sendiri. Nah, sedangkan menurut Siskawati dan kawan-kawan tahun 2021 bahwa filsafat matematika juga harus dipahami sebagai fenomena atau aktivitas sosial manusia dan merupakan bagian dari kebudayaan hidup. Nah, maka secara garis besar pengertian filsafat matematika adalah suatu kedudukan sebagai sebuah cara, upaya maupun jalan untuk mengupas kedudukan dari ilmu matematika. Untuk poin yang kedua yaitu lingkup filsafat pendidikan matematika. Menurut Gi dalam bukunya menyatakan bahwa ruang lingkup kajian matematika terdiri atas epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, struktur logis dari matematika, implikasi etis dari matematika, aspek estetis matematika, peranan matematika dalam sejarah peradaban manusia. Sedangkan menurut Parnabati dan Ulfa 2020 menjelaskan bahwa lingkup filsafat matematika antara lain yaitu epistemologi matematika, ontologi matematika, metodologi matematika, dan struktur logis dari matematika, dan implikasi etis matematika. Nah, mari kita bahas bahwa epistemologi matematika adalah berisi mengenai kajian terhadap pengetahuan tentang matematika, refleksi pikiran dari pengetahuan, asal-usul, sifat alami, batas dasar dan asumsi, serta prinsip validitas dan reliabilitas. Sedangkan ontologi matematika itu apa sih? Ontologi matematika yang merambah pada apa yang ada di dalam matematika, keberadaan atau metafisik. Nah, atau menyelidiki sifat dan entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan serta pandangan realisme empirik. Metodologi matematika berbicara mengenai penelaah dan pengkajian akan metode-metode khusus dalam matematika, seperti aksioma. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan tentang penalaran logika dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Yang pertama yaitu penalaran matematis, yaitu berpikir matematis yang dideskripsikan sebagai kemampuan menafsirkan dan menyimpulkan dengan logis dari suatu fakta, atribut, dan hubungannya yang diketahui serta kemampuan mengembangkan pola dan hubungan yang menganalisis suatu matematis. Berikut merupakan pendapat dari Mona Rizka 2018. Sedangkan penalaran matematika merupakan suatu pembuatan konsep untuk menarik kesimpulan yang berasal dari cara penyelesaian matematika. Berikut merupakan pendapat dari Oteanu 2020. Berdasarkan uraian beberapa pendapat tadi mengenai penalaran matematika, maka dapat disimpulkan bahwa penalaran matematika adalah penalaran tentang objek matematika yang diperlukan untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasarkan pada beberapa pertanyaan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Penalaran matematika juga membuat suatu prediksi dan menghasilkan suatu kesimpulan dibagi menjadi dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Untuk pembahasan nomor 2 yang B yaitu logika yang digunakan dalam ilmu matematika. Logika matematika merupakan landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian, juga pemikiran yang rasional.
Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Proporsi adalah pernyataan yang dapat bernilai benar ataupun salah. Adapun jenis-jenis logika dalam ilmu matematika seperti lingkaran atau negasi, disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Selanjutnya kita bahas soal yang kedua, yang poin C, yaitu kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika. Kebenaran tertuang dalam ungkapan-ungkapan yang dianggap benar, misalnya hukum-hukum, teori-teori, ataupun rumus-rumus dalam ilmu matematika. Juga kenyataan yang dikenal dan diungkapkan. Nah, beberapa teori pendekatan mengenai kebenaran yaitu yaitu yang pertama teori koherensi, teori korespondensi, dan teori pragmatis. Nah, untuk lengkapnya kita akan membahas teori-teori sebagai berikut. Apa itu teori koherensi? Yaitu suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Nah, contohnya itu dari teori koherensi adalah jumlah sudut bangun ruang segitiga. Pada kenyataannya, jumlah sudut semua jenis bangunan ruang segitiga adalah 180 derajat, sehingga jika ada yang menyatakan jumlah sudut semua jenis bangun ruang segitiga di bawah atau lebih dari itu, maka tanpa harus melihat bukti nyata segitiga tersebut, kita bisa menilai bahwa pernyataan tersebut salah karena tidak sesuai dengan postulat. Teori yang selanjutnya yaitu teori korespondensi, yaitu suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, korespondensi satu-satu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, relasi dari A ke B dikatakan sebagai hubungan korespondensi satu-satu apabila banyak anggota himpunan sama dengan banyak anggota himpunan B. Semua anggota A dan B tepat sekali berpasangan dan semua anggota A dan B harus berpasangan semua. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatis, yaitu suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Misalnya, jika orang mengatakan sebuah teori X dalam pendidikan dan dengan teori X tersebut dikembangkan teknik Y dalam meningkatkan kemampuan belajar, maka teori X itu dianggap benar sebab teori X itu fungsional dan mempunyai kegunaan. Nah, berikut ini sumber-sumber yang digunakan sebagai referensi jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3, yaitu jelasan konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika dan tokoh penemu konsep tersebut. Yang pertama yaitu Pythagoras, yaitu merupakan seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal melalui teoremanya sebagai bapak bilangan. Kenapa beliau dikatakan sebagai bapak bilangan? Karena memberikan sumbangan matematika yang penting dari perguruan Pythagoras. Nah, antara lain yaitu bukti teorema Pythagoras dan konferensinya yang menyatakan dalam dalilnya jumlah dari luas dua sisi sebuah segitiga siku-siku adalah sama dengan luas sisi miringnya. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya yang kedua yaitu Euclid, yaitu dijuluki sebagai bapak geometri dan dikenal dengan karyanya sebagai ilmu ukur dalam bukunya tentang geometri yang berisi aksioma atau pernyataan sederhana dan membangun tentang dalil geometri berdasarkan aksioma. Yang ketiga yaitu Archimedes, yaitu dijuluki sebagai bapak integral. Nah, telah memperhitungkan kalkulus modern dan menurunkan berbagai teorema geometri, termasuk luas lingkaran, luas permukaan, volume bola, dan luas di bawah parabola. Berikut ini merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pembahasan soal nomor 3. Berikut ini yaitu latihan soal evaluasi melalui link quizzes yang nantinya akan saya kirimkan di deskripsi YouTube. Berikut ini soal evaluasi UTS filsafat melalui quizzes. Untuk lebih lengkapnya nanti saya akan kirimkan linknya untuk bisa mencoba apa saja isi atau soal yang telah saya buat. Berikut ini soal evaluasi melalui quizzes yang nantinya dapat dikerjakan dengan penampilan yang menarik bagi peserta didik atau siswa yang mengerjakan soal tersebut.
Nah, jadi di sini nanti peserta didik tahu manakah jawaban yang benar dan manakah jawaban yang salah. Pada gambar di atas merupakan kunci jawaban dari soal evaluasi melalui game quizzes. Begitulah pembahasan soal UTS filsafat matematika. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.